Perkenalkan, nama saya Delina Tumarang dengan channel Analda 304. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Kelembagaan Daerah dengan judul Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun daftar isi dari materi saya yaitu yang pertama itu pengertian pemetaan urusan pemerintahan, yang kedua pembagian urusan pemerintahan, dan yang ketiga asas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian pemetaan urusan pemerintahan. Penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah merupakan suatu hal yang sangat sakral karena menyangkut tatanan dan kebutuhan negara kesatuan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep hubungan antara pemerintah pusat dan daerah secara filosofis bertumpu pada tujuan negara sebagaimana dimaksud pada alinea ketiga dan keempat pembukaan Undang-Undang RI tahun 1945. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Pembagian urusan kepemerintahan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya di atas bahwa pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal dalam konsep negara kesatuan memberikan konsekuensi penyerahan urusan pemerintah. Konsep pemetaan urusan kewenangan bersama dengan rancangan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Urusan pemerintahan yang bersifat konkuren atau urusan bersama yaitu urusan yang penegangannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama atau pemerintah dan pemerintahan daerah. Setiap kementerian atau lembaga menyiapkan pemetaan isu-isu strategis di tingkat provinsi dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Adapun asas desentralisasi dan asas tugas pembantu dalam penyelenggaraan pemerintahan itu dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas desentralisasi yaitu A. Terpilihnya kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. B. Terwujudnya pelaksanaan kewajiban nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah. C. Terwujudnya keserasian hubungan antara susunan pemerintah dan antara pemerintahan daerah. D. Dibebaskannya potensi yang terpeliharanya aneka pembangunan sosial budaya daerah. Selanjutnya itu adalah E. Tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat, dan terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi daerah dan desa. Struktur belanja pemerintah berdasarkan pembagian kewenangan. Yang pertama itu belanja pemerintah pusat, di mana berfokus pada bidang-bidang yang bersifat nasional dan lintas daerah seperti pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, kebijakan moneter, dan infrastruktur strategis nasional. Adapun sumber pendapatannya yaitu berupa pajak pusat, penerimaan negara bukan pajak, dan pinjaman. Contoh belanjanya itu pertahanan dan keamanan, subsidi negara, pembangunan infrastruktur, pendidikan tinggi. Selanjutnya itu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua itu adalah belanja pemerintahan daerah, yang dimana berfokus pada bidang yang lebih dekat dengan masyarakat seperti pendidikan dasar, kesehatan, infrastruktur daerah, dan pelayanan nasional. Sumber pendapatan yaitu bagi hasil pajak pusat, pajak daerah, restribusi daerah, dan pendapatan asli daerah. Adapun contoh belanjanya yaitu pendidikan dasar dan menengah, kesehatan, pembangunan infrastruktur daerah, jalan atau kabupaten kota, pengelolaan lingkungan, dan pelayanan sosial. Asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, pengembangan daerah, dan memberikan pelayanan publik yang spesifik sesuai kebutuhan daerah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep hubungan antara pemerintah pusat dan daerah secara filosofis bertumpu pada tujuan negara sebagaimana dimaksud pada alinea ketiga dan keempat pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945.
Sebagai akibat dari perkembangan ketatanegaraan dan semakin kompleksnya urusan pemerintah, maka ruang lingkup urusan pemerintahan tidak lagi dapat diidentifikasikan secara kuantitatif, namun sebaliknya urusan pemerintahan tersebut senantiasa akan selalu dinamis dan terbuka, serta dipengaruhi pula oleh konsep negara kesejahteraan. Konsep pembagian kekuasaan secara vertikal yang didasarkan pada asas desentralisasi melahirkan pemerintahan daerah yang otonom. Pola pembagian kekuasaan tersebut tentunya menjadi dasar dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata, saya mengucapkan banyak maaf. Sekian, terima kasih. Dari seluruh pemaparan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban pajaknya. Hak wajib pajak yaitu hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak dalam hal dan peninjauan kembali. Sedangkan kewajiban yang lain yaitu kewajiban wajib pajak mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan pajak, kewajiban dalam hal diperiksa, kewajiban memberi data. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP merupakan nomor yang diterbitkan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal pribadi atau tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP yaitu syarat administrasi untuk mengurus masalah perpajakan. NPWP punya peranan penting, sebab sebelum mendapat pelayanan wajib pajak harus memasukkan nomor NPWP terlebih dahulu. NPWP juga kerap dipakai untuk syarat administrasi di bank. Sejatinya, NPPKP adalah nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP melalui surat pengukuhan. NPPKP ini lebih menitikberatkan pada identitas wajib pajak perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.